Hello, apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya nak ya. Dan tetap jaga kesehatan. Baik, hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan dan konseling seperti biasa dengan judul yang baru. Kali ini kita akan membahas materi tentang aku senang menghargai orang lain. Sekali lagi, judul materi kita hari ini adalah aku senang menghargai orang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, senangkah kalian menghargai orang lain? Atau senangkah kalian jika kalian dihargai? Pastinya senang ya, siapa sih yang tidak mau dihargai? Oke. Tetapi yang paling penting belajar menghargai orang dulu nak, itu yang paling penting. Nah, baca percikan inspirasi dulu ya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Berhentilah menghakimi orang lain dan mulailah untuk menghargai mereka. Jadi, penting sekali anak-anakku memahami kalimat ini, berhentilah menghakimi orang lain dan mulailah untuk menghargai mereka. Mengapa kita harus menghargai orang lain? Mengapa kita tidak harus menghakimi orang lain? Kita akan membahasnya lebih jauh ya nak ya. Baik, pengertian menghargai orang lain. Menghargai artinya memberi, menentukan, menilai, membubuhi harga, menaksir harga, bermanfaat, berguna, menghormati. Orang lain adalah manusia di sekeliling kita yang memiliki hak-hak dan martabat, baik positif, yang pantas dihargai dan dihormati, karena sama-sama ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Paling sempurna maksudnya di sini nak, dari semua ciptaan yang paling sempurna diciptakan Tuhan itu adalah manusia. Nah, suka atau tidak, kita hidup dengan berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana cara kita membina hubungan baik dengan orang lain agar hidup kita menjadi lebih menyenangkan? Baik, kita akan bahas lebih jauh ya. Jadi bagaimana caranya Bu? Kita bahas satu persatu bagaimanakah cara agar kita bisa menjalani hidup ini menjadi lebih menyenangkan dengan selalu menjaga untuk pentingnya saling menghargai satu sama lain ya. Tentu anak-anakku sudah sering mempraktekkannya di rumah ya. Tetapi kemudian mungkin ada beberapa yang masih ada yang perlu untuk kalian kembangkan. Atau ada yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Oke, caranya yang pertama yang perlu kalian pahami adalah pertama saling membutuhkan. Pernahkah kamu membayangkan jika segala sesuatu harus dilakukan sendiri, menanam padi sendiri untuk mendapatkan beras, membersihkan rumah sendiri, mengambil keputusan sendiri, dan lain-lain? Pasti itu sangat melelahkan, merepotkan, atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri dengan baik. Guru butuh murid, penulis membutuhkan pembaca, serta pemimpin membutuhkan anak buah. Tentu saja, kondisi ini berlaku pula sebaliknya. Kita semua saling membutuhkan. Kedua, saling menguntungkan. Selain saling membutuhkan, ternyata kita semua juga bisa saling menguntungkan. Kok bisa, Mem? Kok bisa, Bu? Nah, kita merasa beruntung karena bisa berbagi dengan orang lain. Kita mendapat pemasukan uang misalnya dan mendapat kepuasan karena ada orang lain yang mau menggunakan hasil karya kita. Orang lain juga merasa diuntungkan dengan keberadaan kita karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan dari kita. Misalnya, murid merasa diuntungkan karena ada guru yang mau berbagi ilmu dan keterampilan. Sebaliknya, guru juga merasa diuntungkan karena bisa berbagi ilmu dan keterampilan kepada orang lain dan mendapat gaji dari pekerjaannya. Produsen merasa diuntungkan karena ada pembeli. Sebaliknya, pembeli merasa juga diuntungkan karena bisa mendapatkan barang dan jasa. Ya, berikutnya saling mengisi.
Tidak ada seorang pun yang benar-benar serupa dengan orang lain. Anak kembar sekalipun memiliki perbedaan. Kita memiliki perbedaan dalam kepribadian, talenta, kemampuan, gaya hidup, kebiasaan, dan kebutuhan. Namun perbedaan inilah yang membuat hidup lebih kaya, bervariasi, dan menyenangkan. Karena kita bisa saling mengisi. Banyak restoran muncul karena banyak orang tidak bisa memasak masakan seperti masakan yang disajikan restoran itu. Atau karena tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas memasak. Banyak kursus bahasa asing juga muncul karena ada orang yang sudah fasih berbahasa asing. Sementara ada juga orang yang ingin atau perlu belajar bahasa asing. Ya, jadi saling mengisi. Berikutnya saling menguatkan. Selain perbedaan, persamaan pun bisa menguntungkan. Orang-orang yang memiliki persamaan bisa saling bekerja sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu kata pepatah. Rupanya pepatah ini muncul dari kesadaran bahwa dengan bekerja sama, segala sesuatu akan terasa lebih mudah. Masalah menjadi lebih ringan dan menjadi lebih mudah dicarikan solusinya jika dipecahkan bersama. Pekerjaan berat akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai jika dikerjakan bersama. Jadi, kita juga perlu untuk saling menguatkan ya nak ya, di dalam membangun sikap saling menghargai. Meski kita ada perbedaan, ada persamaan, ya, untuk itu kita harus saling memahami dan mengerti agar kita bisa belajar untuk saling menghargai. Nah, cara menghargai orang lain itu bagaimana? Kalau ibu bertanya, pasti semua bisa jawab ya bagaimana cara menghargai orang lain. Misalnya ketika ditolong, berterima kasih. Ketika ingin minta orang menolong kita, mengucapkan kata tolong. Ketika sudah ditolong, mengucapkan kata terima kasih. Ya, itu maksudnya ibu ya. Jadi itu kalimat-kalimat sederhana tetapi ada penghargaan di sana. Misalnya ya, oke kita bahas lebih jauh. Pertama, bagaimana caranya? Pertama, menganggap rendah diri sendiri. Bagi Tuhan, semua orang adalah sama. Yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan saja. Diri kita pun sudah tentu memiliki banyak dosa nak. Oleh sebab itu, tidak ada gunanya menjadi orang yang sombong. Orang yang lebih miskin dan lebih bodoh dari kita belum tentu lebih buruk dari diri kita di mata Tuhan loh. Jadi jangan merasa tinggi hati ya, belajarlah untuk rendah hati. Menganggap semua orang memiliki kelebihan masing-masing. Ya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang-orang yang memiliki ekonomi lemah biasanya memiliki fisik yang lebih kuat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dibandingkan dengan orang-orang yang berekonomi menengah ke atas. Ada nggak yang punya pengalaman seperti ini? Orang-orang yang bodoh biasanya memiliki suatu keterampilan yang kita tidak miliki. Ingat itu baik-baik ya. Jika tidak ada alasan, jadi tidak ada alasan bagi kita, diri kita untuk menganggap diri kita jauh lebih baik daripada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi penting sekali jangan merasa bahwa kamu lebih daripada orang lain, ya. Karena bisa saja ada yang kita tidak miliki tapi orang itu miliki. Jadi jangan memandang rendah orang. Lalu menganggap diri kita selalu membutuhkan orang lain. Ingat ya, di dalam pelajaran ilmu sosial kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi, bayangkanlah jika tidak ada orang lain yang mau menolong kita. Sudah pasti kita akan dipaksa untuk melakukan segala-galanya seorang diri bersama dengan anggota keluarga kita. Itulah mengapa kita tidak boleh merasa tinggi hati sehingga lupa bahwa kita juga butuh orang lain yang kita anggap lebih rendah dari diri kita. Jadi ingat, kita sangat membutuhkan orang lain ya. Jadi tidak boleh merasa tinggi hati. Berikutnya, menganggap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Di sini maksudnya anak-anakku mesti memahami ya, dengan berpikiran bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan akan diberi balasan kebaikan juga.
maka kita pun tidak akan segan dan malu dalam berbuat baik kepada orang lain yang levelnya kita anggap tidak lebih baik dari level diri kita. Ya, kalaupun tidak dibalas dari mereka, setidak-tidaknya Tuhan yang Maha Kuasa nantinya yang akan membalas segala kebaikan yang telah kita perbuat di akhirat kelak. Diharapkan diri kita dapat berupaya sekuat tenaga dan juga berlomba-lomba bersama orang lain dalam melakukan kebaikan terhadap sesama. Jadi, ketika kita berbuat baik, tanamkan dalam dirimu bahwa kebaikan saya akan dibalas dengan kebaikan dari Tuhan. Setidak-tidaknya dibalas dari Tuhan, ya. Kalau banyak berbuat baik, Tuhan akan memandang seluruh kebaikanmu itu dan akan membalasnya di akhirat, ya. Kalaupun kita tidak dibalas oleh orang yang kita berbuat baik padanya, ya. Yang paling penting itu adalah tetaplah bersemangat untuk menyebarkan kebaikan. Lalu menganggap musuh sebagai teman yang tertunda. Nah, ini penting ya. Berbuat baik terhadap orang yang memusuhi kita bukanlah sesuatu hal yang tidak berguna. Harimau yang liar pun jika setiap hari kita beri makan makanan kesukaannya, lama-lama mungkin bisa menjadi jinak dan patuh terhadap perintah yang berasal dari diri kita. Begitupun manusia. Apabila kita terus-menerus memberikan kebaikan kepadanya, bukan hal yang mustahil bisa berubah 180 derajat dari yang awalnya membenci kita menjadi senang kepada kita. Hindarilah membuat musuh sebisa mungkin dan buatlah teman sebanyak mungkin. Nah, belajar untuk menanamkan itu di dalam diri kita ya nak ya. Manfaat menghargai orang lain. Apa sih manfaat dengan menghargai orang lain, Bu? Pertama, hati kita menjadi jauh lebih tenang. Kedua, relasi terjalin dengan baik dengan siapapun. Ketiga, meredam konflik. Jadi ketika konflik mau besar, karena konflik besar bisa saja muncul karena kita sudah tidak dihargai misalnya. Tapi kalau kita menghargai dan berusaha untuk meredam itu, maka konflik dengan sendirinya tidak akan begitu gampangnya muncul, ya, dan merusak hubungan satu sama lain. Lalu keempat, saling menghormati kehidupan yang bermartabat. Jadi saling menghormati kehidupan yang bermartabat. Jadi kita perlu untuk saling menghormati satu sama lain ya. Berikutnya, hargai perasaan orang lain. Mungkin tidak berarti apa-apa buatmu, tapi itu sangat berarti buat mereka. Saling menghargai, semua jadi indah. Jadi sekalipun di rumah, kalian juga sudah harus belajar menghargai di rumah. Lalu menghargai di lingkungan masyarakat, di rumah, kakak, papa, mama. Kalian harus belajar saling menghargai. Kalau orang tua bertanya, dijawab. Meskipun kalian lagi kesal, tapi kalau orang tua bertanya, dijawab. Itu namanya menghargai. Begitu juga dengan kakak atau adik, ya. Yang terpenting dalam hidup itu adalah bagaimana cara kamu menghargai orang lain, menyebarkan kebaikan untuk orang-orang sekitar kamu. Ya. Jadi betapa pentingnya membangun sikap diri, karakter diri, menghargai, belajar untuk selalu menghargai orang lain. Dan kita sudah membahas mengapa kita harus menghargai, apa manfaatnya, itu sudah dibahas dalam materi ya nak ya. Baik, jadi untuk kali ini tugas yang akan Ibu berikan adalah ceritakanlah apa yang kalian pahami dari kata menghargai dari materi yang kalian sudah dengarkan dalam video ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan menghargai setelah kalian mendengarkan video penjelasan dari Ibu. Itulah soal tugasnya. Silahkan dikerjakan.